selamat datang di Serosip Serba-serbi obrolan visi. Oke, hari ini atau episode ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dari Bawaslu. Kita ada Bapak Nur Kholik sebagai koordinator divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat Bawaslu Jateng. Sebelumnya selamat pagi Pak dan selamat datang di Win Wali Songo Semarang. Mungkin bisa menyapa dan perkenalan itu Pak sama sobat-sobat visip. Baik, terima kasih sobat-sobat visip yang saya hormati. Terima kasih atas undangannya. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Saya Nur Kholik, biasa disapa Mas Kholik atau Pak Kholik, dari anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, koordinator divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat. Jadi sekarang ini kan tahun-tahun politik ya Pak, dimana salah satu cirinya itu adalah pemasangan baliho di mana-mana nih. Nah, untuk pemasangan baliho itu sendiri ketika dapat mengganggu adanya suatu keestetikan kawasan nih Pak, saya penasaran apakah itu dapat timbul suatu masalah atau bagaimana nih Pak? Ya, tentu bisa menimbulkan satu masalah. Tapi soal baliho ini saya ingin menjelaskan, memang itu banyak orang menyebut kalau sudah ada banyak baliho, alat peraga dan lain sebagainya itu berarti pemilu sudah dekat gitu ya. Iya. Rasanya pemilu sudah dekat. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, jelaskan kepada sobat visip ya dalam kesempatan ini, bahwa baliho itu harus dimaknai satu sebagai alat peraga kampanye, yang kedua sebagai reklame. Kalau posisinya itu belum memasuki kampanye, maka dia disebut sebagai reklame, sama dengan iklan rokok, iklan kegiatan dan lain sebagainya. Maka terhadap baliho-baliho yang melanggar aturan, misalnya tidak tertib di taman dan lain sebagainya, penegakannya atau penertibannya oleh siapa? Satpol PP sebagai penegak perda. Nah, beda cerita kalau kemudian nanti sudah memasuki tahapan kampanye, maka itu menjadi baru masuk kewenangannya Bawaslu. Kapan kampanye mulai? 28 November besok dan akan berakhir tanggal 10 Februari 2024. Jadi kalau belum masa kampanye, itu kewenangannya Satpol PP. Kalau sudah memasuki masa kampanye, kewenangan Bawaslu. Begitu. Oke, dan ini kan berarti juga sudah mendekati pemilu, di mana pemilu akan dilaksanakan pada 2024 nanti. Tanggal berapa coba? Tanggal 14 Februari. Berarti pemilu apa? Valentine. Pemilu kasih sayang Oh ya? ya, pemilu kasih sayang. boleh. Itu butuh itu bikin satu episode pemilu kasih sayang. Wah, besok, Boleh ya. Bapak. Bisa sih Pak. Oke, jadi mendekati pemilu ini kira-kira sudah berapa persen Pak persiapan dari Bawaslu itu sendiri dalam menghadapi pemilu 2024 nanti? Baik, kalau ditanya persiapannya sudah berapa persen, ya tentu seluruh tahapan yang dijalankan oleh KPU, Bawaslu mengawasi. Misalnya hari ini tahapannya sudah sampai apa? Sudah sampai pendaftaran bakal calon presiden yang sudah ditutup kemarin, tanggal 25 ya. Sudah ada 3 pasangan calon. Kita menyebutnya 3 pasangan bakal calon. Dia sudah menjadi calon kalau sudah ditetapkan nanti. Nah, kita sudah awasi. Kemudian dalam waktu dekat, tanggal 3 November nanti, bakal calon legislatifnya baru akan ditetapkan. Jadi kalau persentasenya, ya kalau ditanya hari-hari ini ya sudah sekitar 60%-an lah ya proses tahapan pemilu. Jadi tinggal menghitung hari lagi sebenarnya untuk sampai pada puncak pemilu kasih sayang itu tadi. Waduh, Keren ya? Iya, keren sekali ya Pak. Jadi kan itu kan termasuk ya peran-peran Bawaslu ya Pak. Tapi kan yang kita tahu kan Bawaslu kan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu di Indonesia ya Pak. Kalau peran utamanya sendiri dalam masyarakat itu gimana ya Pak Bawaslu? Perannya masyarakat. Gini. Bawaslu. Jadi saya ingin jelaskan sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, core business. Core business itu ya garapan tugas utamanya Bawaslu yang diberikan oleh undang-undang itu ada 3. Yang pertama pencegahan. Apa yang dicegah? Pelanggaran. Yang kedua pengawasan. Yang diawasi apa? Tahapan. Ada pendaftaran partai, pendaftaran calon, pendaftaran, kemudian logistik nanti, kampanye, itu yang pada saat melakukan pengawasan. Yang ketiga adalah penindakan. Penindakan itu penegakan hukum, sudah pro justisia istilahnya. Anak-anak hukum itu sudah pro justisi. Misalnya ada kampanye itu tadi baliho sudah masa kampanye pemasangannya melanggar aturan, maka itu fungsi-fungsi penindakan Bawaslu dijalankan. Jadi ada fungsi pencegahan ini ya termasuk ini kita podcast ini kan menjelaskan kepada sobat
visip ya untuk menjelaskan apa sih tugas ini, kan bagian dari pencegahan, edukasi dan lain sebagainya. Kemudian pengawasan, tahapannya diawasi, tahapan apa aja diawasi. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum atau penindakan. Oke. Nah, kalau itu tadi kan tiga peran utama Ya, Bawaslu ya, Pak. betul. Nah, kalau bagaimana sih Bawaslu dapat memastikan adanya pemilu nanti di tahun 2024 dapat berjalan dengan adil, transparan dan juga pastinya bebas dari kecurangan, Pak? Kalau ditanya pas cara memastikannya bagaimana, sangat sederhana sebenarnya. Sepanjang seluruh tahapan pemilu dijalankan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saya sebut tadi, Undang-Undang 7, berarti standar tata laksananya itu akan terjadi pemilu yang demokratis dan berintegritas. Memang tidak mudah, tantangannya banyak. Misalnya soal itu tadi yang paling sederhana aja, pemasangan baliho dirasakan masyarakat, ini kan juga persoalan. Nah, bagaimana ya Bawaslu itu memastikan bahwa seluruh tahapan itu dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan terwujud pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat. Nah, jadi tadi kan itu kan salah satu bentuk kerjasama sama masyarakat ya Pak ya. Tapi kalau dalam kerjasamanya sama partai politik dan pemerintah itu gimana Pak? Biar menciptakan pemilu yang berintegritas itu tadi. Ada beberapa peran. Kalau dalam konteks Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, perannya seperti itu. Bagaimana dengan pemerintah? Di Undang-Undang 7 itu disebutkan peran-peran tugas pemerintah itu seperti apa. Misalnya membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nanti ada kan logistik itu, surat suara, ada kotak suara dan lain-lain, itu kan akan didistribusikan ke masing-masing kecamatan ke desa ke TPS. Nah, ini pemerintah punya tugas untuk mengawal, memastikan bahwa logistik ini sampai di TPS. Kalau di Jawa ini kita bayangkan enak mudah ya, banyak akses jalan yang sudah baik. Tapi kalau di luar Jawa sana ada yang harus pakai trail dan lain sebagainya. Itu tugas pemerintah. Kemudian partai politik bagaimana? Kedudukan partai politik itu kan sebagai peserta pemilu. Maka ya bagaimana supaya pemilu berintegritas dan bermartabat? Partai politik sebagai peserta pemilu ya harus menjalankan posisinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh kampanye di luar jadwal, pemasangan alat peraganya, balihonya itu di lokasi-lokasi yang diizinkan dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian pemilihnya sudah sadar dengan baik, pemerintah baik, penyelenggaranya baik, terus partai politiknya baik, impian besar kita untuk menjadikan pemilu 2024 ini berintegritas dan bermartabat itu saya yakin bisa terwujud. Oke, kalau kita ngomongin soal pemilu itu pastinya nggak jauh dari kata adanya money politik nih Pak. Dan money politik itu sendiri sudah menjadi masalah yang cukup krusial di masyarakat. Lalu untuk langkah konkret dari Bawaslu itu sendiri dalam mengatasi adanya money politik di masyarakat itu seperti apa sih Pak? Ini yang menarik. Kalau dalam bahasa pop itu istilah paling populer itu money politik ya. Iya. Tapi dicari di Undang-Undang 7, coba cari dari 576 pasal di Undang-Undang 7, tidak satu pun kita bisa temukan satu kata money politik. Politik uang pun tidak ada istilah di Undang-Undang 7. Jadi itu bahasanya bahasa pop ya. Yang bunyinya di pasal 523 itu, barang siapa atau pelaksana tim kampanye yang memberikan sesuatu materi atau barang lainnya bla bla, itu yang disebut politik uang. Nah, tindakan Bawaslu seperti apa? Pertanyaannya kira-kira begitu. Ada dua hal. Yang pertama adalah tadi seperti saya sampaikan, pencegahan politik uang atau money politik. Caranya seperti apa? Yang pertama ya seperti edukasi kepada masyarakat. Jangan melakukan politik uang, jangan menerima politik uang. Edukasinya banyak, lewat podcast semacam ini, kemudian beberapa pertemuan, lewat tokoh-tokoh agama, khotbah Jumat dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari edukasi, menjelaskan kepada masyarakat soal bahaya politik uang. Yang kedua ya tentu penegakan hukum. Kalau sudah ditemukan, diawasi, ada yang melakukan tindakan politik uang, ya tentu harus kita tindak. Pernah itu terjadi? Pernah. Saya pernah mengalami itu di pemilu 2019. Kita melakukan proses penegakan hukum dengan menindak kasus politik uang. Jadi dua hal itu, pencegahan dan penindakan. Nah, itu kan tadi kan berarti kan pencegahannya termasuk sosialisasi ya Betul. Pak ya? Kalau menurut Bapak sendiri tuh sosialisasi yang berlangsung hingga sekarang tuh apakah sudah efektif Pak sebelumnya? Dalam batas-batas tertentu harus kita sampaikan memang belum efektif, dan ini mungkin harus memang kita geser ya.
Maksud saya begini, sosialisasi selama ini kan satu, sebagian besar dilakukan secara konvensional lewat forum-forum seminar, dialog dan lain sebagainya. Maka Bawaslu Jawa Tengah hari ini mencoba berkreasi, melakukan sosialisasi dengan kegiatan-kegiatan yang ramah dengan generasi milenial. Wujudnya apa? Misalnya kita bikin iklan layanan masyarakat, konten kreatif. Kita ada kegiatan semacam ini di Bawaslu, rutin namanya ngobras, ngobrol bareng Bawaslu, podcastnya Bawaslu itu. Kemudian hari Senin nanti silakan sobat-sobat visip juga bisa memantau ya. Kita akan adakan webinar dalam rangka Sumpah Pemuda sekaligus launching festival ILM, iklan layanan masyarakat. Jadi ada beberapa karya yang sekarang sudah masuk ke Bawaslu, akan kita launching hari Senin besok. Seperti apa iklan layanan masyarakat soal bahaya politik uang, netralitas ASN dan lain sebagainya. Termasuk sahabat-sahabat visip, dalam waktu dekat ini Bawaslu akan membuat lomba berhadiah ini. Aduh, apa tuh? Karena lomba Bawaslu, lomba konten kreatif video anti hoax dan ujaran kebencian. Nah, ini kan keren. Jadi ini kan kegiatan-kegiatan yang ramah dengan dunia-dunia kalian ya. Dunia mahasiswa lah, anak muda. Kita Bawaslu itu membuat kegiatan itu dalam rangka merawat kemudaan kami. Aduh, mengenang masa muda. Pak. Oh iya, dirawat. dirawat. Kira-kira kalau udah duduk kayak gini kan kita seperti seumuran ya. Boleh. Paksa banget ya. Oh enggak Pak. Kelihatan muda kok Pak. Jadi kita akan bikin lomba, ada hadiahnya, terbuka untuk umum seluruh masyarakat di Jawa Tengah, termasuk dari sobat-sobat visip. Silakan ikut bergabung. Beberapa ketentuan lomba silakan nanti pantengin di IG-nya Bawaslu Provinsi Jateng @bawaslu-jateng, webnya Bawaslu Jateng. Nanti kita sampaikan, oh ini loh kriteria lomba ujaran kebencian, ada mini vlog dan lain sebagainya. Keren ya? Kapan tuh Pak kira-kira? Ya kira-kira mungkin bulan depan, supaya ramah dengan dunia anak muda. Oke siap, ngomongin anak muda nih Pak. Oh iya, Seberapa penting sih Pak peran anak muda ini khususnya dalam pelaksanaan pemilu yang dapat berjalan supaya adil, transparan dan juga bebas dari adanya kecurangan? sebelum saya jawab pertanyaannya saya kembalikan. Penting nggak menurut Anda? Penting. Oh penting. sih, Nah, Pak. sekarang saya yang jawab alasannya saja. Ada yang menarik. Pemilu 2024 ini total pemilihnya itu se-Indonesia itu 204.800.000 sekian milihnya. 204 juta ini akan menggunakan hak pilih pada hari yang sama 14 Februari itu tadi. Dari 204 juta itu di Jawa Tengah ada 28,2 juta. Baik dari 204 maupun 28,2, 52%-nya itu adalah anak muda. Kita inilah. Iya kita ini. Maka sangat tidak beralasan kalau kemudian pemilu di 2024 itu posisi dan peran anak-anak muda itu tidak dianggap penting. Maka tadi saya sampaikan tahapan-tahapan sosialisasi dan lain sebagainya, mau tidak mau niscaya mutlak hukumnya wajib ain. Kalau orang usul fikih ya, wajib ain untuk melibatkan generasi muda dengan berbagai bentuk, termasuk berbagai kegiatannya harus didesain supaya ramah dengan kehidupan anak-anak muda. Begitu. Cocok ya? Ya, cocok Pak. Setuju Pak. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk masyarakat biar besok pemilihan tidak mani politik dan lain sebagainya gitu Pak. Baik, kalau pesan kepada sobat visip dan seluruh masyarakat, para pemirsa podcast ini, apa podcast namanya? Serasi. Serasi seputar obrolan Serba-serbi Pak. serba-serbi obrolan visip. Yang paling penting saya sampaikan menurut kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bahwa pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat di negeri ini. Maka tidak ada pilihan kecuali rakyat harus menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari tahun 2024. Menggunakan hak pilihnya, mengikuti, memantau, ikut mengawasi proses pelaksanaan pemilu. Secara khusus kami mengimbau kepada seluruh masyarakat pemilih agar menghindari politik uang. Dari sisi pendekatan agama, politik uang juga tidak boleh. Kita juga sering dengar ada itu bagian dari suap itu masuk neraka. Dari sisi pendekatan budaya itu juga bukan hal yang baik, maka harus kita antisipasi.
dari sisi pendekatan hukum, politik uang ini bisa diancam dengan hukuman bisa 2 tahun. Rian, misalnya kita terima 100.000 saja, 100.000 hukumannya 2 tahun. Ini belum lagi, ini sedikit ilustrasi saja. 100.000 itu untuk memilih calon wakil rakyat dalam kurun waktu berapa? 5 tahun ya. 1 tahunnya itu kan 365 hari. Kalau kali 5 berapa? 100.000 dibagi sekian 5 tahun, ketemunya berapa? Saya pernah menghitung, itu angkanya 0,5 rupiah per hari. Malah mungkin nggak ada ya, 0,05 ya. Apakah kemudian suara kita akan dijual dengan harga itu jauh lebih murah dibandingkan harga garam krosok? Garam krosok itu nggak untuk anu loh, nggak untuk masak loh, untuk mengusir ular ya. Iya, yang kemah atau kemah gitu ya Pak. Jadi maka saya kira seluruh pihak harus bekerja bareng memastikan bahwa politik uang harus kita tumpas bersama. Keren banget statement dari Pak Nurholik untuk menutup ya teman-teman. Dan tadi kita juga udah bahas seputar peran Bawaslu dalam pemilu dan bagaimana sih cara mengatasi adanya politik uang di pemilu 2024. Dan mungkin cukup sekian untuk episode di hari ini dengan Bawaslu. Dan mungkin saya juga merasa bahwa mungkin di Sobat Visip punya pemahaman yang lebih luas mengenai pemilu itu sendiri ya Kak. Oke, terima kasih Bapak. Terima Dan kasih